Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan pagi ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari Harta Haram Muamalah Kontemporer karya Ustadz Irwandi Tirmizi, di mana pembahasan kita sudah masuk pada pembahasan diskon, potongan harga, dan kartu diskon. Ada yang berupa kartu member. Bagi yang punya kartu member tadi akan mendapatkan diskon. Baik, kita bahas di cetakan ke-22 dari buku Ustadz Irwandi di halaman 352. Mudah-mudahan kita bisa rampungkan sampai halaman 357. Monggo. Diskon atau potongan harga. Diskon adalah potongan dari harga pasar atau dari harga barang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Potongan harga ini diberikan oleh penjual untuk meningkatkan penjualannya. Diskon ini potongan harga dari harga pasar atau harga barang, bisa jadi dari harga pasar ya. Potongan dari harga pasar atau harga barang. Bisa juga harga barang. Jadi misalnya barang ini di pasaran 150.000 dijual ya, jadi 125.000 misalnya. Ya. Terus Sebelum menjelaskan tentang diskon, perlu dijelaskan hukum penetapan harga barang oleh pemerintah yang dari harga itu bolehkah pedagang memberikan potongan atau tidak? nah, tadi potongan harga ini diberikan oleh penjual. Ini tujuannya itu diberikan oleh penjual. Ini untuk sebagai bentuk meningkatkan penjualan juga ya. Jadi penjualan meningkat. Dan biasanya kan momen-momen ada diskon kayak begini kan dimanfaatkan. Jadi penjualan meningkat. Nah, sebelum menjelaskan tentang diskon perlu dijelaskan hukum penetapan harga barang oleh pemerintah. Jadi Seterwandi bahas dulu penetapan harga oleh pemerintah. Ya, penetapan harga oleh pemerintah. Ya, baca. Pada dasarnya, Islam melarang pemerintah turut campur dalam penetapan harga barang. Nah, malah di sini pada dasarnya pemerintah itu asalnya tidak turut campur. Ya, pemerintah itu tidak turut campur dalam penetapan harga ini. Terus. Harga sebuah barang diserahkan kepada hukum ekonomi ketersediaan barang dan besarnya permintaan yang diatur oleh Allah berdasarkan hikmahnya. Harga pasar sebuah barang tersebut berdasarkan kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi. Jadi di sini nanti harga itu ya, kita sudah tahu sendiri kalau harga yang menurut ilmu ekonomi dan ini pengamatan kita ya, itu nanti tentang ketersediaan barang itu tersedia atau tidak. Barang itu tersedia atau tidak. Dan besarnya permintaan. Nah, ya, permintaan itu banyak atau tidak. Ya, permintaannya itu banyak atau tidak. Dan harga pasar di sini nanti berdasarkan kerelaan kedua belah pihak juga. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal bay'u antaradin." Ingat ya, innamal
bai'u antaradin. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya jual beli itu berdasarkan kerelaan. Ya, kerelaan kedua belah pihak. Kedua belah pihak. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya, baca oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berani menetapkan harga barang. Beliau bersabda, Innallahu wal musairu al-qabidu al-basitu ar-raziku wa inni la arju an alqallah wa laysa ahadu minkum yutalibuni bimazlamatin fi damin wala malin. Sesungguhnya hanya Allah yang menetapkan harga. Dia yang menahan, Dia yang menghamparkan, dan Dia yang memberi rezeki. Sesungguhnya aku berharap dapat menemui Allah di akhirat tanpa seorang pun menuntut balasan kezaliman yang aku lakukan terhadap harta dan jiwa, karena menzalimi pedagang dengan menetapkan harga yang tentunya mengurangi laba untuk mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Takutnya penetapan situ malah menzalimi para pedagang. Jadi di sini ya kesimpulannya ya. Takutnya penetapan ini menzolimi para pedagang. Tapi nanti ada keterangan tapi ya, namun pada kondisi dan jenis barang tertentu seperti bahan makanan pokok, bahan bakar yang berkaitan dengan hajat orang banyak, yang bila tidak diambil kebijakan oleh pemerintah untuk penetapan harganya, dikhawatirkan para pedagang akan menzalimi rakyat banyak. Nah, namun kan sebaliknya gini, ada barang di situ, barang tertentu ya, ada makanan pokok, ada situ hajat orang banyak seperti bahan bakar, hajat orang banyak seperti bahan bakar, ya. Kalau ini tidak ditetapkan oleh pemerintah, maka yang terjadi adalah bisa jadi pedagang ini, para pedagang akan menzolimi rakyat banyak. Pedagang akan menzolimi rakyat banyak, ya. Terus, sebagian para ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali membolehkan kebijakan ini demi menjaga kestabilan sosial masyarakat yang mewujudkan keadilan. Masyarakat dan mewujudkan keadilan. Lihat, ini demi menstabilkan sosial, menjaga kestabilan sosial dan mewujudkan keadilan, maka boleh saja pemerintah menetapkan harga. Ingat ya tadi untuk makanan pokok, ada yang jadi hajat orang banyak ya. Boleh pemerintah itu menetapkan harga. Sehingga tidak ada pedagang yang bersikap zalim di sini. Nah, terus Setelah mengetahui hukum penetapan harga barang oleh pemerintah, akan dijelaskan hukum memberikan diskon harga barang. Nah, kalau sudah tahu ada penetapan harga, pemerintah itu boleh-boleh saja. Nah, sekarang di sini gimana hukum diskon? Ya, kita bahas hukum memberikan diskon. Ya, silakan. Hukum diskon berkaitan erat dengan permasalahan klasik yang dibahas para ulama tentang hukum menjual barang di bawah harga pasar. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat. Nah, ini sudah pernah kita bahas juga ya. Kemarin ketika bahas pembayaran dengan GoPay itu, dengan GoFood. Ya, GoPay, GoFood. Ini kan pembayarannya sebenarnya jatuhnya dengan belanja seperti ini, kita bisa beli dengan harga murah. Ya. Jadi di sini yang dibahas adalah kita bahas tentang hukum menjual barang di bawah harga pasar. Hukum menjual barang di bawah
harga pasar. Ya, terus. Pendapat pertama, tidak boleh menjual barang dan jasa di bawah harga pasar. Ini pendapat ulama mazhab Maliki. Ya. Pendapat ini berpegang kepada asar bahwa Umar bin Khattab melewati Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhuma yang sedang menjual anggur kering di pasar. Ya. Maka Umar berkata kepadanya, naikkan harganya atau silahkan meninggalkan pasar. Hadis riwayat Malik. Ya. Dalil ini tidak kuat karena dalam riwayat Baihaqi, Umar radhiyallahu anhu rujuk dari pendapatnya dan mendatangi Hatib di rumahnya seraya berkata, itu bukanlah keputusan dan perintahku. Aku hanya ingin memberikan kebaikan kepada para penduduk negeri, maka jualah sekehendakmu dan sesukamu. Di antara dalil pendapat ini juga bahwa diskon yang diberikan sebagian pedagang dapat memberikan kemudaratan kepada para pedagang yang lain. Dalil ini juga tidak kuat karena sekalipun diskon ini menyebabkan kemudaratan bagi para pedagang yang lain, akan tetapi diskon mengangkat kemudaratan bagi para pembeli yang mereka adalah masyarakat umum. Nah, jadi mengangkat ya mudarat pada masyarakat umum. Kita sudah bahas ini sebenarnya di ini ya, transportasi menggunakan aplikasi online. Kan jatuhnya kan harganya bisa lebih murah daripada taksi-taksi ya. Terus firman dibahas, itu ada di halaman 285 ya. Jadi nanti bisa lihat di halaman 285. Nah, jadi sini pendapat pertama itu katakan tidak boleh menjual barang dan jasa di bawah harga pasar. Karena memudaratkan pedagang yang lain. Namun dari sisi lain juga, malah kalau jual di bawah harga pasar akan untungkan orang banyak. Kan ada kaidah yutahammalul dararul khasu lidaf'i dararil ami. Kemudaratan untuk suatu kelompok ditanggung demi mengangkatkan kemudaratan bagi khalayak ramai. Iya, memang pedagang lain rugi, namun ada orang banyak yang lebih untung di situ. Nah, sekarang kita lihat pendapat kedua. Pendapat kedua, boleh menjual barang di bawah harga pasar selagi tujuan pedagang tersebut bukan untuk menghancurkan pedagang lainnya. Ya. Ini merupakan pendapat mayoritas para ulama mazhab. Ya. Sebagaimana Nabi SAW itu bersabda rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah merahmati seseorang yang samhan. Ya, dia seorang yang menjual, membeli, menjual, ishtara, membeli, iqtada, dia membayar utang, semua dengan samhan, dengan hati yang murah. Artinya dia mudahkan ketika menjual, ketika membeli, ketika bayar utang, nyaur utang ya. Nah, terus. Dan penjual yang menurunkan harga barangnya berarti penjual yang dirahmati Allah. Nah, ini malah hukum menjual barang di bawah harga pasar ini malah dirahmati Allah. Karena kan memudahkan orang banyak. Dia itu memudahkan orang banyak. Ya, terus. Juga dalil pendapat ini bahwa harga barang merupakan hak para pemilik barang. Nah, harga barang juga seperti kita bahas tadi ya. Selama pemerintah nggak ngatur, harga barang itu asalnya milik pemilik barang. Maka kemarin kita bisa pernah bahas kalau ada yang jual tanah itu ya di masa salaf dulu, di masa silam dulu, itu sampai 1000%, 100 kali lipat dia jual. Ya, dia jual sampai berlipat-lipat seperti itu. Tidak ada masalah. Karena itu haknya dia. Terus maka seorang penjual berhak menjual barang dengan harga yang dikehendakinya selama ia ridho. Nah, maka asalnya masih boleh menjual dengan harga yang dikehendakinya selama ia ridho. Ya, terus. Wallahu alam. Pendapat kedua adalah pendapat yang terkuat dalam masalah ini, yaitu boleh memberikan diskon harga kepada para pembeli karena hukum asal jual beli adalah boleh. Maka hukum beri diskon itu sama kembali ke hukum asal jual beli. Boleh.
Berapa persen Ustadz untuk diskonnya? Tidak dibatasi. Sini terserah. Ya. Di sini terserah. Ya, sekali lagi ada yang nanya barangkali ini pembahasan dari buku Harta Haram Muamal Kontemporer ya. Ini bahas nurin kita tiap pagi ya. Nanti di flyer berikutnya insya Allah kita cantumkan buku ini. Cetakan ke-22. Nanti bisa nyimak video-video sebelumnya juga di channel Rumeso TV. Ya. Terus jadi kesimpulannya kembali ke hukum asal jual beli berarti boleh. Terus setelah menjelaskan hukum diskon. Setelah menjelaskan hukum diskon, bagaimana hukumnya kartu diskon? Apakah sama dengan diskon atau tidak? Ini yang akan dibahas pada pembahasan selanjutnya. Kalau diskon boleh, memberi diskon boleh. Sekarang kartu diskonnya. Ya. Sekarang kartu diskonnya bagaimana? Ya barangkali situ ada diberi diskon cuma-cuma, ada keanggotaan, ada bayaran juga tiap bulannya atau tiap tahunnya, ya. Kita bahas di sini. Ya, sini Satriwadi bahas selanjutnya di 3.12.8 kartu diskon. Baru nanti kita lihat hukumnya. Dan ada beberapa fatwa dari Majma' Al-Fiqh Al-Islami untuk menjelaskan ini. Coba baca. Kartu diskon atau kartu member. Kartu diskon yaitu kartu yang pemegangnya mendapat potongan harga khusus pada saat berbelanja di beberapa toko yang telah menyepakati sebelumnya untuk memberikan potongan harga. Lihat ya, ini diberikan kartu yang pemegangnya. Ini berarti yang pemegang ya. Mendapat potongan harga khusus. Mendapat potongan harga khusus. Ya, terus. Berdasarkan pihak yang menerbitkannya, kartu diskon dapat dibagi menjadi dua bagian. Nah, kartu diskon dibagi dua ya. Ya, silakan satu. Kartu diskon bersifat umum. Kartu diskon jenis ini diterbitkan oleh perusahaan jasa iklan. Perusahaan tersebut mencari toko-toko atau perusahaan yang memproduksi barang maupun jasa yang mau memberikan diskon bagi setiap pembeli yang menunjukkan kartu diskon yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut. Lalu perusahaan penerbit kartu mengirim buletin secara berkala kepada setiap anggotanya yang tertera nama-nama toko yang memberikan diskon kepada pemegang kartu. Untuk mendapatkan kartu tersebut, calon anggota mendaftarkan diri pada perusahaan penerbit dan membayar iuran keanggotaan. Di sini ingat ya. Di sini calon anggota, ini yang ngurus nih pihak lain ini. Perusahaan jasa iklan ya. Ini perusahaan jasa iklan yang terbitin. Nah, untuk mendapatkan kartu tersebut, calon anggota mendaftarkan diri. Jadi sini disuruh mendaftarkan diri. Dia mendaftarkan diri pada perusahaan penerbit. Terus ada bayar iuran keanggotaan. Bayar iuran keanggotaan. Ya. Yang bersifat umum tadi yang pertama. Terus yang kedua. Kartu diskon khusus. Nah, di sini diskon khusus, kartu diskon khusus. Kalau tadi itu kartu diskon bersifat umum, sekarang bersifat khusus. Ya. Kartu diskon ini diterbitkan oleh sebuah perusahaan jasa atau barang seperti toko buku. Maka setiap kali pemegang kartu berbelanja di toko tersebut atau cabangnya akan diberikan potongan harga khusus. Ya, ini berarti diterbitkan oleh perusahaan jasa atau barang. Setiap kali pakai kartu tersebut akan dia mau pakai di toko tadi atau di cabangnya nanti dapat potongan harga khusus. Terus keuntungan penerbitan kartu ini bagi pihak toko adalah menarik pembeli serta mengikatnya agar selalu membeli kebutuhannya pada toko tersebut sekalipun untungnya lebih kecil. Menarik pembeli sehingga bisa berlangganan ya. Menarik pembeli sehingga bisa berlangganan. Ya, terus.
Untuk mendapatkan kartu diskon jenis ini, calon anggota mendaftarkan diri pada toko penerbit dan membayar iuran keanggotaan. Terkadang tanpa ditarik iuran keanggotaan, hanya sekedar uang pendaftaran sebagai imbalan harga penerbitan kartu. Di sini ada mendaftarkan diri, sama dengan tadi ya, mendaftarkan diri sama. Terus yang kedua di situ ada ya, terkadang ditarik iuran keanggotaan namun cuma untuk penerbitan kartu. Ada iuran untuk penerbitan kartu. Cuma ganti uang kartu saja ya, nggak lebih daripada itu. Nah terus. Hukum kartu diskon. Nah sekarang hukumnya kita bahas. Jadi Setirwandi kebiasaannya seperti itu, jadi takyif dulu ya, gambarkan dulu ya. Nggak boleh langsung tentukan hukumnya gitu, karena kalau dengan penggambaran kayak gini kan jadi tepat. Makanya kalau orang mau bertanya itu kayak gitu, gambarkan dulu sesuai dengan kenyataan, baru nanti akan mudah untuk dijawab gitu. Kalau dia tidak gambarkan secara gamblang ya, secara jelas, nanti hukumnya juga salah. Akhirnya terapkan hukum yang salah juga karena penggambaran yang salah tadi. Jadi hukum kartu diskon sekarang. Para ulama kontemporer sepakat bahwa boleh hukumnya menerbitkan serta menggunakan kartu diskon yang diberikan cuma-cuma kepada para pelanggan, seperti kartu diskon yang diterbitkan oleh beberapa maskapai penerbangan yang pemegangnya berhak mendapat berbagai fasilitas, misalnya potongan harga tiket. Juga dapat fasilitas lounge ya, yang nggak sampai keanggotaan ini nanti keanggotaannya jadi silver sampai gold sampai platinum, dan kalau sudah sampai tingkat itu nanti lebih dapat fasilitas lebih banyak karena dia pelanggan setia. Ini kartu diskonnya ini kartu diskonnya dapat cuma-cuma. Dia tadi ya, diberikan cuma-cuma, dapat cuma-cuma, gratis. Bahkan tadi dapat fasilitas lagi. Ya, pemegangnya berhak mendapatkan berbagai fasilitas lagi ya. Maka di sini para ulama sepakat, ini para ulama kontemporer sepakat boleh hukumnya menerbitkan serta menggunakan. Jadi yang pertama ini ya, boleh menerbitkan. Yang kedua, boleh menggunakan. Bahkan dia dapat hitungan juga miles. Nanti dengan miles tertentu dia bisa ya dapat potongan tiket, harga tiket, atau dia bisa juga sampai dapat tiket gratis berikutnya. Ya, tiket gratis berikutnya. Coba kita lihat yang tadi kan disebutkan para ulama kontemporer sepakat ya. Ini ada keputusan Majma' Al-Fiqh Al-Islami, baca. Ini merupakan keputusan Majma' Al-Fiqh Al-Islami Divisi Fikih Oki nomor 127 tahun 2003 yang berbunyi kartu diskon ya. Kartu diskon yang diterbitkan oleh hotel, maskapai penerbangan, dan beberapa perusahaan yang memberikan fasilitas yang mubah bagi pemegang kartu yang telah memenuhi poin tertentu. Hukumnya boleh jika kartu diberikan cuma-cuma. Berarti kita juga bisa memanfaatkan fasilitas juga ya. Fasilitas. Itu namanya pelanggan setia gitu. Yang bukan pelanggan masuk di tempat tersebut, masuk di lounge tersebut, dia mesti bayar. Karena dia bukan pelanggan. Ya. Dia bukan pelanggan setia. Konsekuensinya dia bisa masuk gratis, dia jadi pelanggan setia dulu. Nah, nanti tingkatannya jadi naik dari silver, jadi gold, jadi platinum seperti itu. Yes. Hal ini dibolehkan karena akad yang terjadi antara penerbit kartu dan pemegang kartu adalah akad hibah. Nah, lihat itu akadnya hibah. Ya, akadnya itu masuk hibah. Terus. Maka sekalipun asas kerja kartu diskon mengandung unsur gharar disebabkan ketidakjelasan potongan harga barang yang didapatkan dan berapa besarnya potongan saat menerima kartu, tidak mempengaruhi keabsahan akad sebagaimana yang telah dijelaskan. Walaupun ada gharar, ghararnya ada. Punya kartu itu
kita manfaatkan apa, mau makan bagaimana, mau dapat fasilitas seperti apa. Kadang ada yang pakai, kadang ada yang tidak pakai gitu ya. Ada goror di situ sebenarnya, ada unsur ketidakjelasan. Tapi ingat, kita sudah bahas sebelumnya, goror itu ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Ya seperti riba ya, kalau riba itu mutlak tidak boleh. Namun kalau goror itu ada goror banyak, ada goror sedikit. Ya. Kalau dalam pembahasan kita ini ada goror. Namun goror di sini dimaafkan karena apa? Dalam hibah. Ini Mas Udip, ini mati kayaknya. Ya, zoom. Ya. Dalam hibah. Hibah itu transaksi cuma saja beri gitu. Maka kalau hibah di sini ya, maka kalau hibah di situ beri pada siapa juga enggak jelas, didapat besarnya itu berapa juga tidak jelas, maka ya, itu sesuatu yang masih dibolehkan. Ya, tidak ada masalah di situ. Terus. Adapun kartu diskon yang pemegangnya disyaratkan membayar iuran keanggotaan atau membeli kartu tersebut, maka terdapat perbedaan pendapat para ulama kontemporer. Nah, lihat ini. Sekarang yang kita bahas kartu diskon berbayar. Di sini setelah disebutkan ada perbedaan pendapat. Ya. Jadi ada perbedaan pendapat. Jadi saya ulang tadi ya. Yang pertama tadi, kartu diskon pertama itu cuma-cuma. Boleh menerbitkan, boleh menggunakan, bisa memanfaatkan fasilitas, ingat akadnya itu hibah, walaupun ada goror tidak masalah. Nah, sekarang yang kedua, kartu diskonnya itu berbayar. Nah, di sini ada perbedaan pendapat. Barangkali ini karena perinciannya nantinya ya. Kita lihat pembahasannya. Pendapat pertama, menurut Dr. Sami As-Suwailim, hukumnya boleh karena uang iuran tersebut adalah sebagai imbalan untuk pihak pengelola atau penerbit kartu atas jasa mencari potongan harga dari perusahaan yang menjual barang atau jasa serta kemudian memberitahukannya kepada pemegang kartu, dan upah atas kerja ini hukumnya halal. Nah, sekarang lihat tanggapan Ustaz Irwandi. Tanggapan, pendapat ini tidak kuat karena jasa yang diberikan oleh penerbit kartu mengandung unsur goror, disebabkan pemegang kartu saat membayar iuran keanggotaan atau membeli kartu diskon, ia tidak tahu berapa potongan harga yang akan dia dapatkan dan dari barang apa saja. Lalu pemegang kartu juga tidak tahu apakah uang yang ia bayarkan lebih besar daripada potongan harga yang ia dapatkan saat berbelanja. Jika uang yang ia bayarkan lebih besar dari potongan harga, berarti ia telah rugi. Dan sebaliknya, ini jelas termasuk gharar dan qimar. Nah, lihat ya. Kalau dia bayarkan lebih besar dari potongan harga. Ternyata kalau bayar lebih besar. Lebih besar. Dari diskon. Maka dia rugi sebenarnya. Rugi. Dan ini termasuk gharar. Ya, bahasan kita ini ya. Dan qimar. Judi. Ya, terus. Selain gharar, kartu diskon jenis ini juga mengandung unsur riba baik, di mana pemegang kartu menukar uang iuran keanggotaan dengan uang potongan harga barang atau jasa yang sejenis namun berbeda nominalnya dan tidak tunai. Nah, selain itu juga terjadi riba baik. Ya, terus. Oleh karena alasan di atas, maka lembaga-lembaga fikih internasional telah mengeluarkan fatwa mengharamkan kartu diskon. Nah, jadi kartu diskon jenis ini yang berbayar ini haram ya, walaupun tadi dibayarkan pada sanggalnya tadi kan dibayarkan pada pihak pengelola atau penerbit kartu gitu. Nah, kita baca dulu fatwanya. Al-Majma' Al-Fiqih Al-Islami, Divisi Fikih Rabithah Alam Islami, dalam rapat tahunan ke-18 menfatwakan setelah membaca, menelaah, serta mendiskusikan penelitian-penelitian yang diajukan ke majelis tentang hukum kartu diskon, maka diputuskan
tidak boleh menerbitkan serta membeli kartu diskon. Jika untuk mendapatkan kartu, pemegang ditarik iuran keanggotaan atau uang administrasi. Karena kartu ini mengandung unsur gharar, sesungguhnya pada saat pemegang kartu memberikan uang kepada penerbit kartu, ia tidak tahu apakah akan mendapatkan imbalan dari uang yang ia berikan atau tidak. Pada saat itu, pemegang kartu telah mengalami kerugian, namun ia belum tentu mendapatkan imbalan kelas atas uang pembayaran kartu. Terus? Majma' Nah, al-Fiqih. sekarang, jadi pada saat itu pemegang kartu telah mengalami kerugian, namun ia belum tentu mendapatkan imbalan kelak atas uang pembayaran kartu. Jadi yang didapat itu masih belum jelas, maka ada unsur gharar, ya, ada unsur qimar di sini. Terus Majma' al-Fiqh al-Islami juga. Majma' al-Fiqih al-Islami Nah, sekarang divisi fikih Oki mengharamkan juga dengan keputusan nomor 1271/14 tahun 2003 yang berbunyi, kartu diskon yang diterbitkan oleh hotel, maskapai, penerbangan, dan beberapa perusahaan yang memberikan fasilitas yang mubah bagi pemegang kartu yang telah memenuhi poin tertentu, hukumnya boleh jika kartu diberikan secara nah, cuma-cuma. ingat ya, kalau diberikan secara cuma-cuma. Terus, Adapun jika pemegang kartu ditarik iuran atau uang jasa, maka hukum kartu itu tidak boleh karena mengandung unsur gharar. ya, terus lembaga fatwa juga Kerajaan Arab Saudi. Lembaga Fatwa Kerajaan Arab Saudi juga mengharamkan kartu diskon Fatwa nomor 19114 yang berbunyi, setelah dipelajari tentang kartu diskon, maka diputuskan bahwa kartu diskon hukumnya tidak boleh, baik menerbitkan ataupun memilikinya, berdasarkan dalil-dalil berikut. Ya, lihat, pertama, Kartu ini mengandung unsur gharar dan spekulasi, karena membayar iuran keanggotaan ataupun uang administrasi untuk mendapatkan kartu tidak ada imbalannya, karena terkadang berakhir masa berlaku kartu namun pemegangnya sama sekali belum menggunakannya, atau ia menggunakannya namun potongan yang didapat tidak seimbang dengan uang yang dibayar kepada penerbit kartu. Hal ini merupakan gharar dan spekulasi. dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. An-Nisa ayat 29. Ya. Catatan, Ya, dia jadi kesimpulannya tidak boleh menerbitkannya, juga bagi pelanggan tidak boleh membeli kartu tersebut karena kan disuruh bayar. Tapi nanti ada catatan di sini kapan itu dibolehkan kalaupun berbayar. Catatan? dari penjelasan lembaga-lembaga fatwa tersebut dapat dipahami bahwa kartu yang memegangnya diharuskan membayar iuran keanggotaan atau uang administrasi tidak dibolehkan. Tetapi, jika uang yang ditarik dari pemegang kartu hanya sebatas uang penggantian biaya pembuatan kartu yang nyata-nyata dibutuhkan untuk menerbitkan kartu dan pihak penerbit sama sekali tidak mengambil keuntungan dari penerbitan kartu tersebut, baik jasa perantara atau apapun namanya, maka hal ini dapat disamakan dengan penerbitan kartu secara gratis dan hukumnya disepakati oleh para ulama kontemporer boleh. Nah, untuk yang mengganti uang penerbitan kartu, jadi cuma mengganti uang penerbitan kartu saja, maka di sini boleh. Bahkan ini disepakati, kata Satriwandi, oleh para ulama kontemporer. Disepakati oleh ulama kontemporer. Berarti kita simpulkan ya, diskon tadi dijelaskan sebelumnya Satriwandi tetapkan jelaskan tentang penetapan harga oleh pemerintah. Asalnya pemerintah tidak turut campur, harga itu jadi haknya pemilik barang. Ya, karena kan melihat nanti barang tersedia atau tidak, permintaan banyak atau tidak. Ya, yang penting ada inamal bai'u antarodin, yaitu antara penjual pembeli itu saling ridho. Nah, takutnya menetapkan ini malah menzalimi para pedagang. Namun kan ada beberapa barang itu seperti makanan pokok, hajat orang banyak, seperti bahan bakar. Takutnya pedagang itu menzalimi orang banyak, maka boleh pemerintah menetapkan harga di situ. Nah, terus kalau sudah tahu seperti itu, ya gimana kalau menjual barang di bawah harga pasar? Karena diskon ini kan berarti di bawah harga. Maka ini masuk hadis Nabi SAW, rahimallahu imra'an samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Semoga Allah merahmati seorang, dia itu ketika menjual, membeli dan membayar utang, ya, dia dengan hati yang murah, artinya dia memudahkan di situ. Juga
orang yang memberikan diskon ini menetapkan harga di bawah harga pasar, dia memudahkan orang banyak. Walaupun mungkin dia dengan pedagang yang lainnya ya berbeda ya. Yang lainnya mungkin pada emosi dengan dia, kok itu kasih harga murah. Terus hukum asal jual beli juga di sini dasarnya boleh, maka itu dibolehkan. Jadi ingat, harga barang sekali lagi itu milik pemilik barang. Nah sekarang masalahnya kartu diskon. Kartu diskon kesimpulannya dari sisi hukumnya ada dua ya. Kartu diskon yang dapatnya cuma-cuma, maka boleh menerbitkan, boleh menggunakannya. Kalau ada fasilitas boleh dipakai. Akadnya cuma akad hibah, walaupun ada goror. Goror dalam masalah hibah boleh. Namun ada juga kartu diskon yang berbayar. Di sini ada perbedaan pendapat. Namun kalau seorang itu bayarnya itu lebih besar dari diskon yang dia peroleh, ya itu kan akhirnya dia rugi, goror di situ. Ada juga situ riba baik karena penukaran uang dengan uang namun berlebih. Nah, kartu jenis ini itu haram. Tidak boleh menerbitkan, tidak boleh membeli kartu tadi untuk mengganti uang penerbitan kartu. Bisa jadi di sini dibolehkan. Yang penting tahu, oh ini biayanya untuk biaya kartu saja. Pihak penerbit ya itu tidak dapat untuk apa-apa. Maka tadi sepakat ulama kontemporer hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Besok pembahasannya bagus. Diharapkan hadir. Kita bahas MLM. Ya, MLM ini kayaknya 2 pertemuan nih. Kalau bisa 1 pertemuan alhamdulillah. Ini pembahasannya banyak dari halaman 357 sampai 367. Ini 10 halaman ya. Sekitar 10 halaman. Kayaknya 2 pertemuan nanti kita bahasnya. Tapi nanti kita lihat waktunya ya. Jadi nanti disiapkan diri. Besok kita bahas MLM ini yang sering ditanyakan. Nanti timbang-timbang dengan penjelasan beliau untuk mungkin ada yang masih berjualan MLM. Saya tunda pembahasannya besok. Ya, untuk kita bahas lebih jauh. Setelah itu nanti ada goro dalam akad ijarah. Tentang masalah gaji pokok, ya, gaji pokok plus bonus, ya, seterusnya. Terus ada juga tentang upah. Ada penetapan upah berdasarkan besarnya laba, ya. Apakah dibolehkan atau tidak, nanti kita lihat penjelasannya. Baik, demikian. Silakan jika ada pertanyaan bisa bertanya di 0812 281 85131, 0812 281 85131, atau lewat telepon atau WA ya. Telepon nanti kami terima lebih dulu, dan bisa juga lewat Zoom Khobar Islam Academy. Ya, ada telepon langsung, silakan. Enggak bagian lagi. Halo, Assalamualaikum. Sama kedengaran, Pak. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Iya, dengan Alin Ustadz di Jogja. Ya, Bu siapa? Alin. Ah, Bu Alin, ya silakan Bu. Iya. Ustadz, saya mau tanya. Tadi ya kan Ustadz tanyakan, Ustadz jelaskan bahwa horor yang sedikit itu tidak mengapa. Waktu pembahasan kalau nggak salah waktu itu di asuransi juga ya, ada yang Ustadz utarakan juga seperti itu. Horor yang sedikit itu tidak mengapa gitu ya. Nah, sekarang yang saya tanyakan adalah ukuran sedikit itu seperti apa, Ustadz? Karena kalau ini kan bias ya, orang bisa mengartikannya macam-macam kalau yang seperti itu tidak ada ukurannya. Khawatirnya nanti kemudian menggampangkan. Mungkin ada keterangan yang lebih detailnya, yang sedikit itu yang seperti apa, yang kita bisa itu yang horor yang seperti itu tidak mengapa gitu, karena kan hukum asalnya horor itu kan sebenarnya tidak boleh gitu ya Ustadz ya, kalau nggak salah. Iya. Mohon penjelasannya. Jadi goror memang nggak boleh, namun ada beberapa pengecualian ya. Kemarin karena hajat orang banyak, beli telur itu kan nggak dibuka, harusnya dibuka baru orang tahu isinya itu bagaimana. Namun karena hajat orang banyak. Ada goror karena ikutan, ya beli rumah pondasi kan nggak terlihat, itu goror tidak jelas. Namun karena jadi ikutan karena beli rumah. Ada goror yang sedikit, ya sedikit ini juga relatif, tidak kita tetapkan berapa persen dari kerugian, enggak. Namun seperti nggak dianggap.
Contoh, kita makan di warung. Biasanya yang dihitung itu lauknya apa nasinya? Ayamnya yang dihitung Lauknya, ya. atau nasi? Nasi dihitung nggak, Bu? Biasanya enggak. Nah, umumnya kan enggak. Kalau kita ya prasmanan Iya. biasa warung-warung kecil, apalagi di misalnya di Pogung gitu kan, dia kan enggak ada hitung-hitung nasi. Kenapa nasi enggak dihitung? Kenapa nasi Karena enggak dihitung? ikutan ya. Enggak, Ikutan gitu. ya ikutan, tapi kan penjual itu enggak pernah rugi banget kan kalau nasi diambil banyak pun ada yang ambil sedikit. Iya, iya. Iya toh? Ada juga mungkin yang ambil dia yang penting lauk. Orang itu intinya itu pada lauknya. Ya. Nasi itu masih standar-standar saja. Dia mau ambil banyak penjual nggak rugi. Dia cukup pukul satu hari itu berapa? Ini habisnya ya sudah cukup seperti itu. Itu namanya relatif sedikit. Contoh lagi. Kita masuk toilet itu kan ada yang harga toilet taruhlah 2.000 lah, 2.000. Itu kan tetap masuk dengan air sedikit atau air banyak, ya. Tetap bayar seperti itu, iya kan? Taruhlah kita pakai banyak-banyak airnya juga. Kita nggak mandi. Kalau mandi dia tetapkan mungkin harga 5.000 lah. Ini saya cuma pipis saja. Tetap dia minta cuma segitu saja. Walaupun saya pakai banyak-banyak, walaupun saya lama di situ. Padahal goror sebenarnya. Namun kan bagi dia yang punya toilet ini, dia nganggap nggak apa-apa. Ya, itu nggak terlalu pengaruh gitu untuk dia, kecuali kalau mandi, ya mandi jelas banyak gitu. Ya, kalau untuk buang air kecil, ya buang air besar dia ya, biasa, standar biasa. Maka dia nganggap itu tidak pengaruh. Jadi ini tergantung dari jenis barang, jenis jual beli ya. Kadang yang sedikit itu berpengaruh, kadang yang sedikit ini tidak berpengaruh seperti ini. Contoh-contoh tadi. Gitu. Jadi relatif semuanya. Kita tidak bisa tetapkan ini berapa rupiah, makan nasi berapa banyak, enggak. Buktinya aja tadi pada nasi itu cuma sedikit. Dibandingkan kalau dia ambil ayam, ya ayam 2-3 ekor itu. Nah, penjual sudah mikir-mikir itu. Aduh, itu 2-3 ekor kok dibayar saya tetapkan cuma 1, saya rugi dong. Ya, harusnya saya hitung lauknya, bukan hitung nasinya, nah, gitu. Nah, itu contoh-contoh. Jadi sifatnya relatif. Ya, ya. Oke. Satu lagi ya, Ustadz ya. Iya, monggo. Kalau yang tadi yang kartu yang berbayar tadi ya. Kartu diskon Kadang-kadang berbayar, kan toko itu kan sekarang banyak mengeluarkan kartu diskon, jadi kartu keanggotaan gitu ya. Hanya kan tadi kalau misalnya itu hanya sebatas ganti cetak kartu katakan begitu, itu kan tidak mengapa gitu ya. Ini kalau kadang nggak ada keterangan bahwa itu sebagai ganti cetak kartu atau ini, jadi nggak ada keterangannya. Cuman ya kalau kita boleh nggak kita ini sendiri jadi menyimpulkan sendiri, karena berbayar pun harganya cuma sekitar 5.000, 10.000 gitu, yang memang kurang lebihnya cuma seharga cetak kartu. Jadi maksudnya kita boleh nggak mendapatkan itu tanpa ada keterangan, ada akad dari tokonya bahwa ini sebagai ganti cetak kartunya. Boleh nggak kita menggunakan? Iya boleh, cuma 5.000, 10.000 itu kecil sekali. Beda kalau dia tarik misalnya keanggotaan 100.000 gitu, itu beda. Kalau ini kan cuma kecil. Jadi saya katakan ya itu free sebenarnya, tapi karena cetak mungkin kartunya bagus, biar awet, jadi suruh bayar. Selanjutnya ya dia nggak akan ambil hitung diskon dari situ. Memang kerelaan dia kasih diskon. Jadi nggak mengapa ya kita kalau memang dari awal tidak ada akad itu sebagai pengganti kartu atau apa, tapi kita kemudian menggunakan gitu, nggak apa ya. Ya. Mungkin itu aja. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Baik, silakan lewat WA dulu. Nanti Zoom siap-siap ya. Ustadz izin bertanya, bagaimana hukum menggunakan fasilitas eksekutif lounge di airport yang diberikan oleh pemegang kartu prioritas dari suatu bank? Ini masalahnya prioritas suatu bank. Kalau tadi bukan karena suatu bank ya, boleh-boleh saja. Ini juga kalau tanya ke Ustadz Irwandi ini sama jawabnya nanti agak keras kalau beliau sudah dengar bank itu terus kasih fasilitas.
nanti kita mempromokan menggunakan fasilitas ya, terus tambah lagi itu kalau ini kan kita punya sesuatu pasti di bank dan kita dapat manfaat, maka jangan pakai yang seperti itu, tapi pakai yang benar-benar murni karena kita jadi pelanggan setia gitu ya, kita jadi pelanggan setia. Adapun misalnya kita masuk suruh bayar, kita pakai kartu kita karena terpaksa, misalnya kita punya ATM itu dengan bank tadi, namun tersedia cuma bank itu, tapi kan itu bayar pakai deposit kita punya uang di situ, kita punya uang di situ dan kita manfaatkan. Nah itu nggak masalah. Dia mungkin nggak terima pembayaran dengan bank lain, cuma dengan bank itu saja, maka tidak ada masalah. Namun kalau ini kan keistimewaan khusus ya, mungkin dia bisa masuk tapi pembayarannya dia tidak pakai pembayaran itu kalau dibolehkan dengan pembayaran cara lain. Wallahu a'lam. Ya, terus Afan mau bertanya, apa hukum menjual jam tangan anak-anak yang ada karakter kartunnya? Baik, ada telepon? Halo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Rahadian di Tangerang Selatan. Ya, silakan Pak Radian, monggo. Fokus ke telepon aja ya, monggo silakan. Oh iya. Iya, soalnya delay kalau suara di siaran. Ya, silakan Pak. Ya, monggo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Barakallahu fiikum, Ustaz. Ya. Wa yakum Allah barik fiik. Begini Ustaz, ada 2 pertanyaan. Ya. Yang pertama terkait untuk ini diskon flash sale Ustaz, di online. Itu apakah misalkan apa? yang harganya diskonnya 70% sampai 50%, bahkan ada 90%, apa itu hukumnya bagaimana gitu Ustaz, seperti di JDID, Tokopedia dan lainnya. Terus mungkin yang keduanya Ustaz, terkait ada kartu nih, kartu mahasiswa gitu. Ini bisa digunakan di beberapa merchant untuk diskon-diskonnya. Nah, apakah itu boleh digunakan atau tidak gitu Ustaz? Barakallahu fikum. Jazakallahu khair Ustaz. Kalau kartu mahasiswa kan memang nggak ada biaya, cuma dia tahu ini mahasiswa. Kartu mahasiswa kan nggak dapat biaya. Kayaknya siaran di belakang. Apaan Ustaz, putus-putus? Siaran di belakang jenengan itu tolong dipelanin coba, agak terganggu. Oh iya Ustaz, udah Ustaz. Nah, baik. Kalau yang kedua yang dari kartu mahasiswa, ya, kan dia nggak bayar. Untuk ya paling untuk buat kartu, tapi itu kan urusannya dengan kampus karena biaya kartu tadi kan. Tapi karena status dia mahasiswa, dia belanja di toko mana gitu ya, karena dia mahasiswa, sama seperti dia naik angkot juga, naik bis karena statusnya mahasiswa, atau dia beli tiket kereta karena statusnya mahasiswa. Nah, dia dapat potongan. Nah, itu kan tidak ada kaitannya dengan buat kartu dulu. Oh iya. Karena statusnya kan dia dapat, bukan karena kartunya sebenarnya. Walaupun memang kalau mau ini ya dibuktikan dengan adanya kartu gitu. Kalau mau dapat diskon tadi kan, nah kartumu mana gitu ya. Selama dia jujur, ini kartu saya, bukan dia sudah lulus terus dia pakai kartu mahasiswanya lagi gitu ya. Kalau ini kan sudah selesai kok, malah masa pakai kartu mahasiswa lagi. Nah, dia jujur pakai layanan itu saat dia jadi mahasiswa boleh. Ya. Oh, Ustaz. Jadi kalau setelah lulus nggak boleh gitu saja? Iya, jelas nggak boleh. Dia nggak pusing itu namanya. Iya. Dia kan kartu memang nggak dihancurkan gitu. Misalnya dia pakai lagi, oh nggak bisa. Kecuali dia masih statusnya mahasiswa benar. Dan seperti ini juga bukan hanya di Indonesia, di luar negeri, di Saudi juga kayak gitu. Beli tiket bis, ya sama. Mahasiswa lebih diberi keringanan dibandingkan dengan orang yang bukan mahasiswa cuma pekerja gitu. Itu harga yang wajar. Nah, jadi nggak masalah untuk yang pertama. Nah, sekarang yang kedua tadi nggak masalah ya. Yang pertama itu dapat diskon di ini ya, toko online ya, di Tokopedia dan macam-macam. Itu karena ada saldo atau bukan? Enggak, jadi secara tunai aja bayarnya gitu Ustaz. Jadi sudah deal. Ini ada potongan. Jadi kan suka ada flash sale dari jam sekian sampai jam sekian dan waktu sejam. Iya gitu. Dan cuma bayar, jadi langsung transfer gitu, dibilang harganya sekian totalnya. Iya, betul. Langsung transfer aja, jadi tanpa ada saldo. Mampir lagi ke deposit di situ kan?
Enggak, tanpa Enggak, ada deposit. karena ada di misalnya di Shopee Pay itu mampir dulu baru dia baru dapat diskon. Kalau enggak ya enggak boleh. Ada saldo dulu walaupun cuma mampir terus ditarik lagi gitu dengan jumlah yang sama. Nah, kalau ini enggak boleh karena ada peminjaman dia ambil keuntungan di situ. Namun kalau ini kan cuma bayar langsung sama seperti bayar jual beli berarti tidak masalah. Oh, siap, siap. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Baik, tadi itu tentang hukum gambar ya. Tadi beli jam kan? Beli jam terus ada gambarnya. Di sini nanti para pemirsa sekalian bisa lihat di buku Harta Haram Muamalat Kontemporer cetakan ke-22 sekali lagi ya. Saya pakai cetakan ke-22 takutnya halaman yang cetakan sebelumnya itu berbeda. Nanti dilihat di hukum mulai dari halaman 123 patung dan lukisan manusia atau hewan yang tidak disembah. Beliau bahas sampai hukum menjual bonekanya. Ya. Hukum menjual bonekanya, sini kalau boneka di sini misalnya beberapa ulama kontemporer tetap membolehkan boneka yang sangat mirip dengan manusia hakiki, ya. Sebagaimana patung dan lukisan yang tingkat kemiripannya dengan manusia hakiki rendah, tetap dihukumi haram. Sebaliknya boneka yang tingkat kemiripannya dengan manusia hakiki tinggi, tetap dibolehkan. Jadi di sini membolehkan boneka yang sangat mirip dengan manusia hakiki, gitu. Ada pembahasannya ya. Terus ini ada jual beli patung, alat peraga dalam proses mengajar. Terus menjual foto atau poster manusia atau hewan. Di sini intinya kesimpulannya, saat ini ada juga, saya baca kesimpulan langsung ya, ada memotret situ tak ubahnya sebagian orang yang bercermin, ya maka dibolehkan. Terus menjual barang yang bermotif manusia atau hewan. Nah di sini pembahasannya. Jadi jam tadi itu kan ada motifnya manusia atau hewan. Di sini ada rinciannya, bila gambar manusia dan hewan tadi terdapat pada barang tersebut, bisa pada kain, piring, buku, majalah, tadi ada pada jam. Ya. Jika fungsinya itu dibenarkan syariat, itu buku untuk menulis, majalah untuk dibaca, piring untuk tempat makan. Nah terus ini cuma jadi ikutan, ya, cuma jadi ikutan. Ya, maka yuktafaru fit tabi malah yuktafaru fil matbu. Dimaafkan sesuatu yang diharamkan bila statusnya hanya sebagai pengikut dan bukan statusnya sebagai tujuan. Nah, seperti itu dibolehkan karena statusnya sebagai pengikut. Terus akan tapi bila gambar tersebut merupakan tujuan seperti piring yang dipajang sebagai hiasan. Orang beli piring ini karena gambarnya. Kalau bukan karena gambarnya dia nggak mau beli gitu. Karena piringnya dijadikan hiasan. Nah kalau itu gambar makhluk bernyawa, nah ini jadi masalah, maka akad jual belinya tidak dibolehkan karena sama halnya menjual gambar. Begitu juga jika kegunaan barang tersebut untuk sesuatu yang dilarang agama seperti kain tirai, penutup jendela yang bergambar manusia atau hewan, baju yang bergambar manusia atau hewan, maka penjual dan pembeli terkena dosanya kecuali pembeli berniat untuk menghinakan gambar tersebut seperti kain yang bergambar dipotong dan dibuat sebagai sarung bantal. Syekh Ibnu Utsaimin katakan membeli gambar yang bukan sebagai tujuan, tapi gambar itu mengikut kepada benda lainnya. Contoh kita beli sabun ya. Saya kan beli sabun ya, saya murni mau pakai sabun. Namun kata Allah tidak ada satu sabun pun yang tidak ada gambar orang, bahkan tidak ada gambar cewek, situ ada gitu. Kita sulit hindari. Nah, sini saya katakan membeli gambar yang bukan sebagai tujuan, tapi gambar itu mengikuti kepada benda lainnya seperti gambar yang terdapat pada majalah dan koran. Ya, tujuan seorang kan membeli majalah dan koran tersebut adalah beritanya, informasinya, dan tulisan ilmiah yang terdapat pada lembarannya. Hukum membeli koran dan majalah ini boleh. Karena status gambar bukanlah tujuan. Akan tapi bila gambar-gambar tersebut dapat dihapus dengan mudah, maka perbuatan ini lebih baik. Nah masalahnya ini jam anak-anak. Coba saya bahas yang hukum menjual boneka tadi ya. Setelah mengetahui haram membuat atau menjual dan membeli patung, terus pendapat pertama, mayoritas ulama yaitu ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i mengecualikan patung dan gambar yang menjadi mainan anak-anak. Nah, kalau sini mainan anak-anak berarti dimaafkan. Ya, wallahu alam ya. Kalau lihat dari kompromi dua tadi masih boleh-boleh saja. Karena
cuma untuk tujuannya dia main, dan anak-anak diberi keringanan untuk itu karena dia tidak ditetapkan sebagaimana orang dewasa. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Ustadz, apakah voucher diskon makanan di mana harga makanan yang kita beli lebih murah dari harga normal kita bayar di awal, termasuk kategori ini bentuknya voucher dan dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu, disediakan oleh pihak ketiga, bukan restoran yang menjual makanan tersebut. Asalnya itu cuma dikasih hibah ya, karena vouchernya itu bukan beli, namun karena kita beli di situ kita ini dapat hibah terus gitu. Ini seperti kemarin yang kita bahas tentang souvenir ya, ada beli barang sesuatu kita dapat bingkisan atau souvenir dari beli sabun, dapat gelas, dapat piring gitu. Atau yang kemarin kita sebut beli 2 dapat 1 ya, buy 2 get 1 ya, dan seterusnya. Sama seperti itu. Baik, ada telepon tadi? Ya, baik, lewat Zoom silakan, mungkin yang mau call langsung atau chat monggo. Di Zoom silakan. Silakan Mbak Intan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Intan. Ustaz, saya mau bertanya di luar tema Ustaz. Ya, silakan. Adik saya kan bekerja di perusahaan jasa keamanan Ustaz. Jasa keamanan ya, terus? Nah, terus itu kadang jasa mereka dipakai oleh bank Ustaz. Jasa mereka dipakai oleh bank untuk antar uang ke ATM kayak gitu Ustaz. mengantar uang ke ATM ya, terus? Jasa keamanannya. Terus bagaimana hukum bank itu kan kadang mengambil jasa keamanan dari perusahaan itu dan dari kepolisian. Nah, kadang dari bank itu kan ngasih fee ya Ustadz. Itu bagaimana upah mereka itu Ustadz? Karena bank itu ada pekerjaan yang bank itu yang sifatnya mubah seperti tadi ATM itu ya, transfer. Namun ATM juga masih ATM saya kan dia ngurus ATM ya, ngantar uang ke ATM ya. Iya. Kadang mereka kan kalau misalnya uang ini kan tidak bisa langsung oleh bank. Jadi dari kayak misalnya dari Bank BI itu yang ngisi uang untuk ATM BRI, ATM Mandiri, semua bank kayak gitu Ustadz. Tapi jasa keamanannya mereka ambil dari perusahaan lain, bukan dari bank yang bersangkutan langsung. Iya, dia lakukan pekerjaan yang sifatnya mubah karena jaga keamanan itu jasanya dia dan tugasnya dia ya, baik Pak Polisi maupun yang tadi jadi satpam misalnya. Dan yang kedua, dia lakukan untuk sesuatu yang mubah juga ya, untuk sesuatu yang mubah ya, maksudnya ini untuk ATM-nya. Tapi ya masalahnya di ATM juga itu ada macam-macam, ada kartu kredit yang diurus, ada riba-ribanya juga yang diurus sih. Nah, namun kadang sulit mengelak karena itu sudah jadi tugas. Iya, Sudah jadi tugas. Nggak bisa dia, jangan saya gitu. Sudah ada penunjukan kayak gitu. Ya, sudah ada penunjukan dia yang kena tugas saat itu. Kalau mau waroknya sih, ya tidak manfaatkan upah yang dia peroleh saat dia ngantar tadi. Ya, saat dia ngantar tadi. Bagaimana Ustadz? Soalnya ini kan misalnya upah itu masuk ke perusahaan, terus nanti perusahaan itu yang kasih gaji ke adik. Jadi tidak semuanya dari bank itu Ustadz, dari perusahaan, dari mana-mana. Nah, kalau dia tahu upah dari bank ini berapa, dia tidak pakai lebih bagus. Kalau tahu, misalnya dia tahu, itu 100.000 dari bank tadi, nah sudah 100.000 ini saya nggak pakai, saya kasih ke orang miskin saja misalnya. Kalau nggak tahu Ustadz? Kalau nggak tahu ya sudah. Oh gitu. Ya. Karena Ustadz. Kalau dia tahu, saya cuma khawatir jadi dari sisi pekerjaannya ya memang dia memberikan jasa, pekerjaannya ini boleh. Namun masalahnya penerapannya itu ketika jasa ini dipakai untuk ya sesuatu yang masalah. Walaupun itu masih bercampur juga, karena ATM itu ada transfer, ada pembayaran, namun situ kan ada pembayaran-pembayaran juga yang masih bermasalah. Sehingga kalau mau amannya sih, waroknya dia tinggalkan yang upah itu saja. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, jasa kalau khair. Baik, ada lagi lewat Zoom silakan, mungkin lewat chat atau tanya langsung monggo.
Silakan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Eh, mengenai kartu member, seperti kita contohnya join dengan Tupperware, kan dapat kartu member. Join dengan apa Otomatis tadi, Bu? harga yang Join dengan apa, Bu? join dengan Tupperware contohnya, atau dengan yang lain-lain itu seperti produk kesehatan misalnya, kan kita join dapat kartu member dengan Bayar syarat kita bayar sekian, dapat barang, terus nanti beli selanjutnya barangnya harganya lebih murah. Itu bagaimana? Apa masih diperbolehkan? Tadi bayarnya itu berapa? Kira-kira itu Eh. harga kartu atau bukan? Dapatnya ada yang dapat produk, ada yang cuma dapat kartu, nanti langsung dapat potongan harga. Dan Ya. untuk selanjutnya harganya lebih murah daripada harga konsumen beli gitu. Kalau Ya. kita udah gabung menjadi member. Ya nggak apa-apa kalau yang selanjutnya. Tapi yang masalahnya yang pertama ini kira-kira kartunya itu mahal nggak dibayar? Tergantung apa, setiap produk kan beda. Kalau seperti Tupperware bayarnya sekian, kalau seperti yang produk HPAI bayarnya 30.000, kalau seperti yang HWI lebih mahal lagi gitu kan. Itu bagaimana? Ada yang malah sampai 1 juta lebih tapi dapat produk, Pak Ustadz, itu bagaimana? Maksudnya untuk jadi anggota tadi nggak bisa diperkirakan berapa yang dikeluarkan gitu. Iya, karena contohnya begini aja Pak Ustadz ya. Contohnya kalau gabung ke HNI bayarnya 30.000, dapatnya kartu dan katalog. Dan beli barang selanjutnya kita dapat potongan harga yang berbeda dari harga konsumen beli. Ya, terus? Nah, kalau untuk misalnya yang HWI, namanya HWI, nah kita gabung, kita join, paketnya macam-macam, ada yang sampai 2 juta, ada yang ratusan ribu, tapi dapat barang gitu. Nah, itu bagaimana? 2 juta itu memang barangnya harganya 2 juta? Karena memang produknya mahal. Karena apa? Iya, produknya memang mahal. Seperti yang lagi ngetren kan contohnya kayak ini aja, Ustadz tahu MCI gitu misalnya. Bukan MLM ya? Iya, maksudnya nggak nanya aja kartu membernya, sepertinya maksudnya kita gabung cuma buat beli produknya gitu, atau kadang-kadang misalnya ada orang order kita jual, itu masih diperbolehkan apa tidak, Ustaz? Ya, ini bukan kaitannya, ini nggak ada dengan MLM ya? Ada, memang mereka MLM gitu. Nah, besok berarti bahasanya, Bu. Oke. Nah, Iya. Ustaz. Nanti kita lihat masalahnya, ntar pecahkan nanti, Bu. Ya, karena saya sudah curiga tadi, kok bisa seharga gitu? Karena kemarin ada yang nanya kayak begini juga, cuma jual buku. Terus saya jawabnya itu awalnya boleh. Terus ada yang beritahu saya, Ustadz, itu enggak, itu harganya enggak wajar. Karena dia itu anggota MLM sebenarnya. Jadi dia dapat seperti itu. Ya, itu produk MLM. Enggak, saya nggak berani jawab lagi. Ya, kalau yang ini, tunggu pembahasan besok. Gitu ya, Bu ya? Ustaz. Ya. Baik. Ya, jazakallah baik, barakallahu fiik. Ya, kok. Baik, ada lagi satu dari Zoom, silakan. Baru saya beralih ke telepon. Silakan Ya. Pak Indra Abu Ale ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Indra, silakan. Andri Ustaz, Afwan Ustaz. Oh, Pak Andre, ya monggo. Pak Andre, maaf ya. Ustaz, ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang Iya. pertama, jadi untuk keanggotaan kartu itu ada batasannya nggak Ustaz? Limit. Tadi kan Ustaz jawab pertanyaan 5.000 tuh. Kalau misalnya untuk membernya sekitar 50.000 untuk 1 tahun, itu gimana Ustaz? Kan kalau bayar kartu itu cuma sekali saja kan berarti ya? Kecuali kalau kartu Iya, diganti. kalau yang Iya, dah. misalnya untuk produk furnitur itu ada per tahun dia Ustaz 50.000 itu. Itu nggak boleh juga Ustaz ya? Waroknya nggak usah saja. Kalau tadi itu cuma 5.000, itu 5.000 itu apaan gitu kan? Ya, Suruh kalau bayar 5.000 untuk biaya kartu aja Iya, kali ya. kartu aja. Kalau Iya. ini kan perbaruan nanti, walaupun mungkin dari sisi diskon juga kita tidak manfaatkan terus ya. Mungkin Iya, juga benar, Ustaz. cuma dapat sekian persen gitu. Ya, namun timbal baliknya nanti ada yang nggak dapat sama sekali, ada yang dapat gitu. Atau nanti dia dapat diskon malah lebih daripada yang dia bayar gitu ya.
Iya betul Ustaz. Iya, jadi bisa untung besar, bisa rugi besar. Ya, jadi mungkin lebih hati-hatinya enggak gitu. Jadi bisa diperkirakan saja kalau ini sekali bayar cuma untuk kartu saja kan tahu. Iya Dibandingkan Ustaz betul. dengan bayarnya tiap tahun gitu atau tiap bulan kan, beda. Iya benar Ustaz. Iya, gitu ya. Nah, Ustaz. Yang kedua Ustaz Iya. agak di luar tema boleh Ustaz? Ya, silakan, silakan. Ya gini, jadi perusahaan saya ini ada fasilitas untuk peminjaman dana kepemilikan rumah Ustaz. Jadi perusahaan itu memberikan pinjaman 45 kali gaji pokok Ustaz. Nah itu tanpa bunga, dibayarnya per bulan sampai waktu tertentu sampai utang itu lunas Ustaz. Untuk dibangunkan rumah Ustaz. Jadi itu kayaknya fasilitas perusahaan supaya karyawan punya rumah ya. Ya betul Ustaz. Ya, Dengan terus. pinjaman nanti dipotong gaji dari gaji per bulan. Itu Ya. sebesar 45 kali gaji pokok. Nah, jadi ada persyaratan yang Ana bingung itu Ustaz. Dalam persyaratan itu ada klausal bahwa karyawan harus mengasuransikan rumah yang akan dibangun Ustaz. Jadi masuk syarat awal untuk proses pengajuan dan persetujuan dana yang akan dikucurkan kepada karyawan Ustaz, gitu. Asuransikan ini tujuannya apa? Kalau kayaknya mungkin ini ya, kalau renta waktu tertentu akhirnya mungkin meninggal dunia dianggap selesai gitu atau gimana? Ya salah satunya itu Ustaz. Jadi seperti layaknya fungsi asuransi lah Ustaz. Jadi begitu misalnya ada karyawan itu cacat seumur hidup saat kerja atau meninggal, nah nanti itu asuransi yang menanggung sisa hutang yang harusnya dibayar oleh karyawan Ustaz. Nah, Nah ini si sudah ini pernah goror. Iya goror Ustaz ya. Iya, goror. Karena nih, ada yang misalnya berapa kali bayar totalnya? 45 ya? 45 kali Gaji pokok, Ustaz. Nanti Nah, misalnya nih dapat 700 juta. 700 juta itu nanti dibagi 45 kali. 7 tahun gitu. Enggak Ustaz, 7 tahun gitu pembayarannya. Dia potong gaji bulan gitu. Nah, Sampai lunas. jadi intinya kan ada yang mungkin taruh lagi nih ya. Ini gambarannya saja ya. Iya Ustaz. Dari bekerja dia cuma 2 tahun. 2 tahun kemudian qadarullah meninggal. Iya betul. Asuransi yang bayar kan? Iya Ustaz. Ya, goror bagi dia. Ada yang sampai selesai. Ya, sampai selesai. Pihak asuransi aman aja gitu dia. Jadi pihak asuransi ini dapat untung rugi. Kalau ada yang bayar terus sampai lunas, untung bagi asuransi, ya kan? Namun kalau ada yang di tengah-tengah baru 2 tahun itu bayar, terus qadarullah meninggal, asuransi nanggung. Paham kan? Berarti ada ketidakjelasan waktu pelunasan utang tadi. Ini sama dengan gaji PNS juga yang dipotong untuk nyaur utang juga, untuk bayar utang di bank juga kayak gitu. Kalau utangnya dia itu meninggal dunia, dianggap utangnya lunas ya, karena diasuransikan ini, goror. Iya, untung-untungan itu. Iya. Ini di awal aja Ustaz. Kalau di awal aja juga sama Ustaz. Beli produk asuransi gitu Ustaz. Nanti ada pengalaman teman yang udah ngambil ini Ustaz ya. Terus. Nah itu sekitar bayar ke asuransinya sekitar berapa? 7 juta atau berapa Ustaz gitu. Terus, ya. Nah itu sampai selesai kita bayar per bulannya gitu Ustaz. Ke perusahaannya maksudnya. Jadi di awal aja Ustaz ya. Tapi kalau dia jamin kayak gitu tadi, kalau sudah meninggal atau cacat terus anggap lunas kan sama saja Pak. Iya Ustaz ya. Iya. Goror. Goror. Kalau misalnya asuransinya perusahaan yang belikan Ustaz? Asuransinya perusahaan yang belikan. Ya, kalau yang case yang pertama tadi kan kita yang belikan asuransinya Ustaz, yang cari asuransinya untuk rumah itu diasuransikan. Nah, sekarang kita lagi usaha ya. Sekarang kita lagi usaha bagaimana caranya biar perusahaan yang belikan asuransi itu Ustaz. Boleh nggak Ustaz? Berarti kerelaan perusahaan saja gitu ya. Jadi kalau misalnya pegawainya itu gak lunas, ya sudah ada perusahaan asuransi yang nanggung pembiayaan dari perusahaan ini. Gitu. Iya Ustaz. Dan perusahaannya mau.
Ya ini yang lagi diperjuangkan Ustaz, lagi di apa namanya, digodok juga sama tim HR-nya Ustaz gitu. Ya kalau perusahaannya mau, kalau tadi kan dia lepas, perusahaannya lepas, nggak nanggung apa-apa. Itu resikonya pegawai ya pokoknya. Oh gitu. Enggak, maksudnya gini Ustaz. Hmm. Asuransi itu kan misalnya nih beli asuransi 7 juta. Kalau case pertama tadi kan karyawan yang belikan itu 7 juta pakai karyawan. Iya. Nah, yang ini Asuransi, perusahaan yang beli perusahaan yang 7 beli juta ya. kan, berarti kan perusahaan yang nanggung ini. Kalau seandainya Ustaz. pegawai misalnya cacat gitu kan, itu dia yang nanggung ya. Ya enaknya Iya. di pegawai, dia nggak ada masalah di sini. Dosanya ya pada perusahaan. Nggak boleh Ustaz ya. Iya. Nah, Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Iya, Allah yubarik fiik. Ya, nanti timbang-timbang lagi. Iya. Tunai aja deh, pokoknya aman-aman saja. Ya. Insyaallah Ustaz. Ya, Allah yubarik fiik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terus saya Zoom cukup. Ada telepon langsung? Ada? Silakan, angkat terus WA terakhir. Sudah. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Saya dengan Komala, Jakarta Ustaz. Nah, silakan, Bu. Mau tanya Ustaz, misalnya gini, saya punya kartu member hotel gitu ya, jadi grup hotel. Jadi pembayaran saya itu di muka 1 tahun. Nah, nanti kalau misalnya kita sudah ikut member itu, kita bisa dapat misalnya free kamar hotel 3 kamar, 3 kali gitu ya. Terus untuk bisa dapat free untuk makan di hotel restorannya juga. Sama kita bisa diskon grup kalau kita makan di hotel tersebut gitu. Nah, jelas misalnya itu setahun di muka gitu. Jadi, makanya setahun itu Ustaz. Itu bagaimana hukumnya Ustaz ya? Kartunya berapa, Bu? Nggak bayar kartu. Jadi, kita otomatis kalau kita bayar misalnya dalam setahun di muka itu 2,5 juta gitu misalnya. Tapi untuk pemakaian tahun gitu loh. Berarti kartunya sih nggak bayar. Oh, kartunya nggak bayar. 2,5 juta itu apanya, Bu? Kenapa Ustaz? 2,5 juta apanya itu tadi? Bukan biaya kartunya? Bukan, jadi kita misalnya ikut member grup hotel tersebut, nanti kalau kita ikut member tersebut, kita bisa pakai kamar hotel gratis. Ya, Terus, untuk jadi member tadi, gitu. bayar nggak untuk jadi membernya? Anggotanya situ? Ya, kita bayar kayak bayar voucher ya Ustadz. Vouchernya berapa? 2,5 juta katakan gitu. Waduh, itu besar sekali, Bu. Timbang-timbang lagi deh, Bu. Nanti timbal baliknya bisa jadi nggak sama, terus kadang kita juga nggak pakai gitu. Gorornya dari sisi nanti fasilitas yang diberi ke kita bisa jadi nanti lebih besar, bisa jadi lebih kecil gitu. Ada unsur ketidakjelasan, jadi masuk dalam goror tadi. Iya, misalnya kalau misalnya kita di normal tuh misalnya bisa jadi ternyata harganya tuh 5 juta gitu. Kalau kita menjadi ikut si member hotel tuh jadi 2,5 juta gitu loh Ustadz. Nah, itulah yang masalah. Jadi nggak boleh Ustadz ya? Iya, coba kayak ini aja pakai miles gitu kan free, bebas-bebas aja juga dapat fasilitas sama. Ya penting kan dia ngikatnya itu kalau datang beli tiket lewat pesawat Garuda terus dapat lagi. Milesnya kumpul terus akhirnya dapat bonus. Fasilitasnya ini dapat lounge, kemudian sifat keanggotaan membernya jadi naik, dia dapat fasilitas lebih karena makin setia dia gitu. Kan free. Iya. Beda. Jadi yang ini timbang-timbang, Bu ya. Oh baik Ustadz. Ada lagi? Ya Ustadz. Makasih itu aja Ustadz. Syukran Ustadz. Jazakallah ya. Baik, lewat WA terakhir. Mau tanya bagaimana hukumnya kalau kita punya kartu member grup hotel. Ya. Kita bayar setahun di muka untuk penggunaan kamar hotel free, restoran hotel free. Nah, tadi sama dengan Bu Kemal, kayaknya itu pertanyaannya. Sudah terjawab. Kalau 2,5 juta per tahun ya sudah besar sekali itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu saja kita cukupkan. Mudah-mudahan manfaat dan Allah memberikan kita taufik dan hidayah. Mudah-mudahan Allah menjaga terus kita dalam kebaikan dan memberi kita taufik untuk beramal soleh dan menjaga harta kita hanya terisi dengan harta-harta yang dihalalkan, dijauhkan dari yang haram. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.